Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik baik transformasi pembelajaran berbasis media interaktif dalam mengakselerasi ekosistem digital untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa di SDN 2 Negarawangi. Di era digital saat ini, pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada buku teks, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai media yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Melalui penggunaan media interaktif, siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang terlihat, pemanfaatan teknologi di kelas mampu meningkatkan antusiasme siswa. Mereka lebih berani bertanya, menjawab, serta terlibat langsung dalam kegiatan belajar. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman materi sekaligus membentuk karakter siswa yang percaya diri, kolaboratif, dan kreatif. Praktik baik ini menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung terwujudnya ekosistem digital di sekolah, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Melalui pemaparan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan gambaran bahwa transformasi pembelajaran dapat dimulai dari langkah sederhana namun berdampak besar bagi kualitas pendidikan. Kita melihat perbandingan realitas global dan lokal. Data menunjukkan bahwa hasil literasi dan numerasi Indonesia masih stagnan, tercermin dari capaian PISA 2022, di mana peringkat literasi berada di angka 69 dan numerasi di angka 71. Ini menunjukkan bahwa meskipun dunia terus bergerak maju, kemampuan dasar siswa kita masih menghadapi tantangan serius. Di sisi lain, muncul tuntutan kompetensi abad ke-21 yang menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Artinya, ada kesenjangan antara kondisi saat ini dengan harapan yang seharusnya dicapai oleh peserta didik. Masuk ke bagian bawah, terlihat paradoks infrastruktur. Pemerintah sebenarnya telah berupaya menyediakan fasilitas seperti papan interaktif digital atau PID sebagai bentuk transformasi pembelajaran berbasis teknologi. Namun pada kenyataannya pemanfaatan teknologi ini belum optimal di kelas. Permasalahan ini diperkuat oleh adanya pola pikir yang disebut deficit-based thinking, yaitu kecenderungan untuk fokus pada kekurangan, baik dari sisi guru, siswa, maupun fasilitas. Akibatnya, potensi yang ada tidak dimaksimalkan. Dampaknya, pembelajaran masih didominasi oleh media konvensional, yang seringkali tidak mampu menjelaskan konsep-konsep abstrak secara efektif. Contohnya, pada materi IPA seperti bagian tumbuhan, siswa kesulitan memahami karena penyajian materi kurang interaktif dan kontekstual. Pada slide ini ditegaskan bahwa peran guru bukan lagi sekedar penyampai informasi, melainkan sebagai agen perubahan atau agent of change yang mampu menggerakkan transformasi pembelajaran di sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat 4 misi utama yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Pertama, transformasi mindset. Perubahan tidak bisa dimulai dari teknologi, tetapi harus dimulai dari pola pikir. Guru perlu beralih dari deficit-based thinking yang fokus pada kekurangan menuju asset-based thinking, yaitu melihat potensi, kekuatan, dan peluang yang dimiliki siswa maupun lingkungan sekolah. Kedua, inovasi pedagogi digital. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran interaktif. Teknologi seperti papan interaktif digital bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, manajemen dan berkelanjutan infrastruktur. Transformasi tidak akan berjalan tanpa pengelolaan yang baik.
Guru harus mampu memastikan bahwa fasilitas yang ada digunakan secara optimal, dirawat, dan terus dikembangkan agar memberikan dampak jangka panjang. Yang keempat, integrasi ekosistem digital. Pembelajaran tidak berdiri sendiri, perlu adanya keterhubungan antara guru, siswa, sekolah, dan platform digital dalam satu ekosistem yang saling mendukung, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Keempat, misi ini bukanlah langkah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah siklus yang saling terhubung dan berkelanjutan. Ketiga, mindset berubah, inovasi muncul. Ketika inovasi berjalan, infrastruktur dimanfaatkan. Dan ketika semuanya terintegrasi, maka ekosistem digital pendidikan akan terbentuk dengan kuat. Setelah peran guru sebagai agen perubahan dipahami, langkah berikutnya adalah bagaimana perubahan itu diwujudkan secara konkret di sekolah. Pada tahap ini, pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif dan reflektif. Artinya, guru tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan berbagai pihak, rekan sejawat, siswa, hingga lingkungan sekolah, serta terus melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan. Langkah awal yang menjadi fondasi adalah pemetaan aset sekolah. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita terjebak pada apa yang tidak kita miliki. Padahal sebenarnya sekolah memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Melalui pemetaan aset, guru mulai mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, seperti sumber daya manusia, yaitu kompetensi guru dan potensi siswa. Sarana prasarana seperti perangkat digital termasuk papan interaktif. Lingkungan belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Serta dukungan ekosistem termasuk orang tua dan komunitas sekolah. Dari proses ini terjadi perubahan cara pandang. Dari yang sebelumnya berfokus pada keterbatasan menjadi berorientasi pada kekuatan dan peluang. Hasil pemetaan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang lebih inovatif, relevan, dan berdampak. Dengan kata lain, transformasi tidak dimulai dari sesuatu yang baru, tetapi dimulai dari mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki. Setelah fondasi perubahan dibangun melalui transformasi mindset dan pemetaan aset, langkah berikutnya adalah aksi nyata di kelas, yaitu melalui inovasi pedagogi digital. Pada tahap ini, saya mengembangkan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran IPAS kelas 4, khususnya untuk materi yang bersifat abstrak seperti proses fotosintesis dan bagian tumbuhan. Inovasi ini dirancang dengan 3 pendekatan utama. Pertama, visualisasi dinamis. Konsep yang sebelumnya sulit dipahami seperti fotosintesis divisualisasikan secara interaktif melalui animasi dan fitur anotasi. Siswa tidak hanya melihat tetapi juga dapat mengamati proses secara bertahap sehingga konsep menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Yang kedua, aktivitas manipulatif. Pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah. Siswa dilibatkan secara aktif melalui metode drag and drop untuk mencocokkan bagian dan fungsi tumbuhan. Dengan cara ini, siswa belajar sambil melakukan yang terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman. Ketiga, gamifikasi pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, pembelajaran dilengkapi dengan kuis interaktif yang memberikan umpan balik secara langsung. Siswa secara tertantang, senang, dan lebih bersemangat dalam belajar. Melalui 3 pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif, lebih menyenangkan, dan yang terpenting lebih bermakna. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan konsep abstrak dengan pemahaman nyata siswa. Inilah wujud nyata transformasi pembelajaran dari yang pasif menjadi aktif, dari yang abstrak menjadi konkret, dan dari yang membosankan menjadi menyenangkan. Upaya mewujudkan keberlanjutan melalui pengelolaan teknologi yang efektif diperlukan manajemen aset dan ekosistem digital yang terstruktur dan terintegrasi. Langkah awal dimulai dari penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang mengatur penggunaan serta pemeliharaan perangkat.
seperti PID, AK agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Melalui pelatihan troubleshooting dasar, para pengguna dibekali kemampuan untuk mengatasi kendala teknis sederhana, seperti masalah konektivitas dan kalibrasi perangkat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap bantuan teknis eksternal dapat dikurangi. Di sisi lain, integrasi ekosistem digital dilakukan dengan memanfaatkan platform rumah pendidikan sebagai sarana pembelajaran. Siswa dapat mengakses sumber belajar secara mandiri, secara meningkatkan literasi di luar kelas. Sementara itu, guru dapat mengembangkan kompetensi melalui pelatihan mandiri dan refleksi berkelanjutan. Dengan sinergi antara pengelolaan infrastruktur, peningkatan keterampilan, dan pemanfaatan platform digital, tercipta lingkungan belajar yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. Hasil dari implementasi manajemen aset dan ekosistem digital yang terencana mulai terlihat secara nyata. Bagi siswa, terjadi peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, motivasi belajar yang semakin tinggi, serta pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak yang lebih mendalam. Pemanfaatan media digital interaktif membantu siswa belajar dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Dari sisi infrastruktur, penerapan SOP pemeliharaan yang konsisten memberikan dampak positif berupa usia pakai perangkat yang lebih panjang. Perangkat pembelajaran dapat digunakan secara optimal dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga mendukung efisiensi dan keberlanjutan penggunaan teknologi di sekolah. Sementara itu, bagi guru dan sekolah, dampak yang dirasakan tidak kalah signifikan. Tumbuhnya inisiatif guru dalam menciptakan media pembelajaran secara mandiri menjadi salah satu indikator keberhasilan. Selain itu, budaya kolaborasi antar guru semakin kuat, mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, berbagai praktik baik yang dihasilkan turut meningkatkan citra positif sekolah di mata masyarakat. Melalui publikasi dan dokumentasi kegiatan, sekolah mampu menunjukkan transformasi pembelajaran yang adaptif, kreatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi bukti nyata atau the proof dari keberhasilan integrasi manajemen aset dan ekosistem digital dalam mendukung pendidikan yang lebih maju. Pada akhirnya, seluruh proses yang telah dilalui membawa kita pada sebuah refleksi penting bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keberhasilan pemanfaatannya sangat bergantung pada kesiapan, komitmen, serta kreativitas guru dalam mengelola dan mengintegrasikannya ke dalam proses belajar mengajar. Keterbatasan yang dihadapi bukan menjadi hambatan, melainkan peluang untuk terus berinovasi. Justru dari berbagai tantangan tersebut lahir ide-ide baru yang mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan bermakna bagi siswa. Komitmen bersama menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program ini. Dengan terus membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berpusat pada siswa, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya efektif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan zaman. Sebagai penutup, transformasi pendidikan melalui pengelolaan aset dan ekosistem digital bukanlah perjalanan yang instan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan semangat belajar, berbagi, berinovasi, masa depan pendidikan yang lebih baik bukan sekadar harapan, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.